Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, sungguh pada malam ini kami bersyukur karena Engkau Allah baik di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, memungkinkan kami bisa tetap ada pada saat ini dengan tubuh yang diberkati. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, biarlah sabda Tuhan yang akan kami baca dan dengar ini bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan ini, firman Tuhan itu benar-benar tertanam di dalam hati kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat Tuhan, agar kami bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan terutama kita diizinkan Tuhan untuk kembali merenungkan dan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita belajar dan kita renungkan pada hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ya. Kita bersyukur kita sudah sampai pada pasal yang ke-41, dan tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini yaitu Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Secara keseluruhan kalau kita membaca kitab Yesaya pasal 41 ini berbicara tentang keadaan yang berbeda daripada pasal-pasal sebelumnya. Mengapa saudara? Karena kalau kita lihat dalam bagian ini, di sini menceritakan tentang keadaan bagaimana keadaan itu berada di dalam persidangan. Ya, jadi kalau kita melihat bagian ini, suasananya itu suasana seperti ketika orang atau kita berada di dalam persidangan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-1 atau ayat pertama, Allah mula-mula menyuruh daerah pesisir, ya dikatakan di sana, untuk mengajukan perkara mereka. Lalu di dalam ayatnya yang ke-21, ya ini ringkasannya, di dalam ayat 21 Allah menantang ilah-ilah palsu untuk melakukan hal yang sama. Nah, dan pada ayatnya yang ke-27 dan 29 Allah membuat keputusan akhir. Ya, jadi pada malam ini kita akan masuk pada awal dari persidangan itu, dan nanti di minggu besok dan 2 minggu ke depan kita akan melihat sampai akhir apa keputusan yang terjadi. Dan saudara, kalau kita perhatikan di dalam pasal 41 ini juga, pasal 41 ini merupakan pasal yang sangat penting ya. Pasal yang sangat penting kalau kita lihat dari pasal 40 sampai dengan pasalnya yang ke-48. Mengapa saya katakan pasal ini adalah merupakan pasal yang sangat penting? Karena di dalam pasal ini Allah membangkitkan seorang pilihannya untuk mengalahkan bangsa-bangsa termasuk Babel. Ya. Jadi di dalam pasal 41 ini kita akan melihat bagaimana Allah itu menunjukkan ya kekuasaannya, di mana dia membangkitkan seorang yang dikatakan seorang pilihannya. Untuk apa? Untuk mengalahkan musuh-musuh bangsanya, yaitu orang-orang Israel. Termasuk dikatakan di sini di dalam pasal ini dikatakan bahwa termasuk
orang atau bangsa Babel sendiri, ya, dikalahkan oleh orang yang diutus oleh Allah itu, ya. Nah, siapa orang pilihan Allah itu? Tentunya kita penasaran kalau kita bicara tentang siapa. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 41 ini, saudara, ya, mulai dari ayat 22 di sana, kita akan melihat bagian ini menceritakan tentang orang tersebut, ya. Di dalam ayat 2, ya, kalau saya baca di dalam ayat 2, di sana katakan begini: siapakah yang mengerahkan penguasa dari timur dan memberi dia kemenangan terus menerus? Siapakah yang membuat dia mengalahkan bangsa-bangsa dan menaklukkan raja-raja baginya? Pedangnya membuat mereka terserak seperti debu, panahnya menghamburkan mereka seperti jerami ditiup angin. Nah, ayat 25 firman Tuhan katakan di sana apa? Aku menggerakkan seorang dari timur. Kupanggil dia untuk menyerang dari utara. Para penguasa akan diinjak-injaknya seperti lumpur, seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, saudara, kita melihat ada sesuatu yang sangat luar biasa, di mana ketika Allah memilih seseorang untuk membebaskan umatnya dari tangan musuh-musuh mereka, dikatakan orang ini adalah seorang yang tidak biasa. Orang ini bukan orang yang biasa-biasa seperti manusia pada umumnya. Dikatakan di dalam ayat 2 sampai dan ayatnya yang ke-25 di sana, orang ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, ya. Saya catat di sini dalam ayat ini kita tidak menemukan memang siapa orang ini. Ya. Namanya tidak disebutkan di sana. Asal juga tidak disebutkan. Hanya dikatakan dia itu berasal dari daerah timur. Dan lalu Allah menyuruh dia untuk memerangi musuh-musuhnya dari utara. Ya. Menurut Bapak Ibu, menurut saudara, kira-kira siapa dia? Siapa orang yang kuat ini di dalam bagian ini? Ada yang bisa menebak kira-kira siapa? Kalau Bapak Ibu mengikuti PA dari pasal-pasal sebelumnya, tentunya kita akan bisa menebak siapa orang ini. Yang bisa menebak bisa angkat tangan, berikan jawabannya. Ada? Ya. Silakan Pak Wijaya. Raja Persia, benar sekali. Ya. Coba kita baca di dalam pasalnya yang ke-48, ya. 44 ayat 28 maksud saya. Pasal 44 ayat 28. Pasal 44 ayat 28 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Akulah yang berkata kepada Kores, engkaulah yang akan memerintah untukku dan melakukan segala kehendakku. Perintahkanlah supaya Yerusalem dibangun lagi dan rumah Tuhan diletakkan dasarnya. Di dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2, Tuhan telah memilih Kores menjadi raja. Ia ditunjuk untuk mengalahkan bangsa-bangsa dan untuk mematahkan kekuasaan raja-raja. Tuhan
membuka gerbang-gerbang kota baginya. Tidak satu pun tinggal tertutup. Kepadanya Tuhan berkata, ayat 2, Aku akan menyiapkan jalan bagimu, gunung dan bukit akan kuratakan, pintu-pintu pintu-pintu tembaga akan kupecahkan, dan palang-palang besi kupatahkan. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal ini, maka jelas ternyata orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk membawa umat Tuhan dan membuat umat Tuhan itu terlepas dari tangan musuh mereka, itu adalah Raja Persia yang dikenal dengan nama Kores. Meskipun dia adalah seorang asing, bukan berasal dari suku Israel, tetapi saudara, kita melihat di dalam bagian ini bahwa Allah memakai dia untuk menjadi alatnya. Di dalam bagian ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa Allah itu bisa memakai siapa saja. Jadi bukan hanya kita, orang-orang yang dikatakan orang pilihan Tuhan, tapi orang lain pun bisa dipakai oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar. Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Allah kita itu adalah Allah yang mempunyai kekuasaan penuh atas semua ciptaannya. Jadi bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya orang pilihannya, bukan hanya orang-orang Israel yang bisa dipakai oleh Allah. Orang lain pun yang tidak mengenal Tuhan pun sekalipun bisa dipakai oleh Allah. Menjadi apa? Menjadi alat Tuhan. Ya. Siapa Kores? Mengapa Kores dipakai oleh Allah? Latar belakang Kores adalah seorang raja Persia yang memerintah pada tahun 539 sampai dengan tahun 530 sebelum Masehi. Dalam Alkitab, Raja Kores, nah ini luar biasa saudara. Walaupun dia itu bukan orang bagian dari orang Israel, tetapi dia mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, sehingga di dalam firman Tuhan katakan, dia dicatat namanya itu 23 kali di dalam Alkitab kita. Itu ada di dalam kitab Yesaya, kemudian kitab Esra, Daniel, dan juga di dalam 2 Tawarik. Ini luar biasa. Apa yang membuat Kores itu namanya dicatat di dalam Alkitab, dan mengapa dia begitu luar biasa namanya disebutkan sampai berkali-kali di dalam Alkitab? Dia dikenal sebagai raja yang membebaskan orang Israel dari Babilonia. Itu sebabnya mengapa Kores dia dipakai oleh Allah. Kalau saya memperhatikan dari bagian sejarahnya, dia adalah seorang yang mempunyai hati yang baik. Ya. Walaupun dia dari raja yang bukan orang Israel, tapi mempunyai hati yang baik. Itu sebabnya Allah memakai dia. Dia tunduk kepada apa yang Allah mau. Sekarang kita lihat apa yang dicatat di dalam pasal 41 ini. Kalau tadi saya sudah katakan bahwa pasal 41 ini adalah awal dari di dalam pembahasan pada malam ini adalah awal dari peristiwa di mana firman Tuhan katakan bagian ini adalah keadaan di dalam persidangan. Ya, kita akan lihat sekarang apa saja yang dicatat di dalam bagian ini.
Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ini adalah bagian pertama dari pasal 41 ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam ini. Bu Yudit bisa tolong baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Saya akan membaca itu dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yesaya pasal yang 41 ayat 1 sampai dengan 7 dalam bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Kata Allah, diamlah dan dengarkan aku, hai penduduk negeri-negeri yang jauh, bersiaplah untuk tampil di pengadilan, majulah dan ajukanlah perkaramu. Mari kita bersidang bersama untuk memutuskan siapa benar, siapa salah. Siapakah yang menggerakkan penguasa dari timur dan memberi dia kemenangan terus-menerus? Siapakah yang membuat dia mengalahkan bangsa-bangsa dan menaklukkan raja-raja baginya? Pedangnya membuat mereka terserak seperti debu, panahnya menghamburkan mereka seperti jerami ditiup angin. Ia terus mengejar dan maju tanpa rintangan, kakinya cepat hampir tak menyentuh jalan. Siapakah yang melakukan semuanya itu? Siapakah yang menentukan jalannya sejarah? Aku, Tuhan, akulah yang pertama dan tetap ada sampai penghabisan. Penduduk negeri-negeri jauh melihat apa yang telah kuperbuat. Mereka terkejut dan gemetar ketakutan, lalu berkumpul bersama dan datang. Semua orang saling menolong dan saling menguatkan hati. Tukang kayu menguatkan hati tukang emas, orang yang memimpikan logam dengan martil memuji orang yang menempa di atas landasan. Katanya, baik benar pekerjaanmu. Lalu dikuatkannya dengan paku supaya tidak goyang. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini Allah mengajukan suatu permintaan yang sangat serius, di mana dia mengundang bangsa-bangsa wilayah pesisir untuk berperkara. Ya. Jadi di dalam persidangan yang dikatakan di dalam pasal 41 ini, Allah menantang orang-orang atau mereka bangsa-bangsa yang tinggal di wilayah pesisir. Ya. Mereka yang tinggal di daerah dekat laut, ya. Allah menantang mereka untuk berperkara. Ya. Siapa mereka yang tinggal di daerah pesisir? Ya. Ada beberapa saya catat di dalam bagian ini. Mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah Israel. Daerah pesisir di sini merujuk kepada semua negeri yang berbatasan dengan Laut Tengah. Khususnya kalau kita lihat di sana juga ada bangsa Filistin dan juga Fenisia. Ya, kalau sekarang ini daerah-daerah ini terbagi di dalam beberapa negara. Ya. Ada sebagian itu masuk di wilayah Israel dan sebagian jalur Gaza kemudian sampai di wilayah Palestina. Kemudian yang di Fenisia ini juga sebagian masuk di daerah Lebanon, Syria, dan sebagian itu masuk di daerah Israel Utara. Jadi ini daerah-daerah ini dan masih ada bangsa-bangsa yang lain yang tinggal daerah sana, itu Tuhan mengajak, menantang mereka ya, untuk berperkara dengan mereka. Di dalam ayatnya yang pertama, dari pasal 41 ini, firman Tuhan katakan demikian. Kata Allah, diamlah dan dengarkan aku, hai penduduk negeri-negeri jauh. Bersiaplah untuk tampil di pengadilan. Majulah dan ajukanlah perkaramu. Mari kita bersidang bersama untuk memutuskan siapa benar, siapa salah. Tuhan berkata, hai penduduk wilayah pantai, wilayah jauh dikatakan di dalam ayat ini, dengarkanlah aku sambil berdiam diri.
Kalau kita memperhatikan penekanan di dalam ayat ini, khususnya di dalam barisan pertama ini, kita bisa melihat bahwa ada satu penekanan di mana Allah ingin menyampaikan kepada mereka bahwa ini waktuku untuk berbicara. Dan kalian cukup mendengar. Kemudian di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam bagian selanjutnya, baru firman Tuhan katakan, biarlah bangsa-bangsa menguatkan hati dan mendekat kepadaku dan berbicara. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat 1 ini, ya, kelihatannya Allah sedang menunjukkan tata cara bagaimana bersidang yang benar. Jadi ada saat di mana Allah berbicara, kemudian ada saat di mana mereka yang dikatakan orang-orang yang di wilayah pesisir itu atau daerah-daerah jauh, ya, atau dikatakan mereka yang daerah-daerah wilayah pantai itu berbicara, menyampaikan pendapat mereka. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dari bagian ini, kira-kira menurut saudara, di dalam ayat ini posisinya Allah itu seperti siapa kalau di dalam persidangan? Di dalam ayat 1 ini bagian pertama dikatakan, kata Allah, diamlah dan dengarkan aku, hai penduduk negeri-negeri jauh. Kira-kira kalau dalam persidangan Bapak Ibu, Allah ini diposisikan seperti apa? Apakah dia adalah para undangan yang diundang untuk mengikuti persidangan itu? Apakah dia adalah salah satu dari mungkin bahasanya tersangka, ya, yang harus hadir di dalam persidangan itu? Ataukah dia adalah seorang pemimpin? Bagaimana saudara? Menurut saudara gimana? Ada yang mau kasih tanggapan? Dia katakan, diamlah dan dengarkan aku, hai penduduk negeri-negeri jauh. Diamlah dan dengarkan, saya mau berbicara. Aku mau berbicara. Yang punya kuasa seperti ini, saudara, kalau di dalam persidangan, biasanya itu adalah pemimpin dalam persidangan itu. Lalu kemudian di dalam ayat ini seterusnya dikatakan di sana, bersiaplah untuk tampil di pengadilan, majulah dan ajukanlah perkaramu. Setelah Allah berbicara, baru dia suruh mereka untuk bersiap dan mengajukan apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang diperkarakan Allah di dalam bagian firman Tuhan di sini? Di dalam ayatnya yang kedua, di sana firman Tuhan katakan, siapakah yang menggerakkan penguasa dari timur dan memberi dia kemenangan terus-menerus? Siapakah yang membuat dia mengalahkan bangsa-bangsa dan menaklukkan raja-raja baginya? Pedangnya membuat mereka terserak seperti debu. Panahnya menghamburkan mereka seperti jerami.
ditiup angin. Di dalam persidangan itu Allah bertanya kepada mereka, siapa yang membuat, siapa yang mengangkat seorang yang berhasil menyelamatkan umatnya? Dikatakan di sana, siapakah yang menggerakkan penguasa dari timur itu dan memberi dia kemenangan terus-menerus? Allah menanyakan ini kepada mereka, yaitu orang-orang yang tinggal di daerah atau wilayah pesisir. Di dalam ayat yang keempat kita menemukan di sana jawabannya. Ayat 4, firman Tuhan katakan demikian. Siapakah yang melakukan semua itu? Siapakah yang menentukan jalan sejarah? Saudara perhatikan, firman Tuhan katakan di sini, Aku Tuhan. Akulah yang pertama dan tetap ada sampai penghabisan. Yang membuat semua itu terjadi, yang mengizinkan hal itu terjadi, firman Tuhan katakan, Allah katakan, dialah yang melakukan semua itu. Dia yang mengizinkan seorang pemimpin yang hebat itu muncul. Dia yang mengizinkan seorang pemimpin dengan kekuatan yang luar biasa itu tampil. Dia yang memberikan kekuatan itu kepada Kores untuk menyelamatkan umatnya. Itu sebabnya dia katakan, kalian diam dulu. Karena ada sesuatu yang penting ternyata yang dia ingin sampaikan kepada mereka. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sana, ia terus mengejar. Ini keadaan pemimpin yang dipilih oleh Allah ya, untuk menyelamatkan bangsanya atau umatnya. Ia terus mengejar dan maju tanpa rintangan. Kakinya cepat, hampir tidak menyentuh jalan. Ayat ini menggambarkan bagaimana hebatnya seorang yang diutus oleh Tuhan. Dikatakan dia penuh kekuatan dan tidak pernah merasa lelah. Tidak ada ancaman yang bisa membuat dia berhenti. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat langkahnya itu terhenti. Dia lakukan itu dengan begitu luar biasa. Dia lakukan itu dengan begitu mulus. Semuanya berjalan dengan sangat luar biasa. Dalam ayat 2 tadi, kalau kita baca di sana, dikatakan pedangnya sangat kuat dan membuat musuh-musuhnya terserak seperti debu. Panahnya juga luar biasa. Bisa membuat musuh-musuhnya seperti jerami kering yang ditiup angin. Itu luar biasa. Kalau kita memperhatikan dan kita renungkan sampai di dalam bagian ini, saudara, kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Allah memakai orang yang bukan umat pilihannya, bukan orang Israel, tetapi dia memakai secara luar biasa. Apa pesannya? Pesannya adalah ketika Allah mau memakai seseorang, saudara, dia tidak pernah setengah-setengah untuk memakainya. Ketika Allah mau memakai seseorang, walaupun dia kelihatannya bukan orang yang
seperti orang Israel, ya kan? Tetapi kalau Allah mau memakai dia, Allah bisa mengubah, Allah bisa memakai dia secara luar biasa. Dan ini terjadi pada Kores. Ketika dia menjadi raja di Persia, firman Tuhan katakan, dia mengeluarkan perintah untuk membebaskan umat Israel. Mengapa umat Israel harus dibebaskan? Kores katakan, untuk membangun kembali rumah Tuhan. Supaya umat Tuhan bisa kembali beribadah kepada Allah. Ini luar biasa. Di dalam ayatnya yang keempat, tadi di sana katakan, siapa yang melakukan semua itu? Siapa yang menentukan jalan sejarah? Firman Tuhan katakan, akulah yang melakukan itu. Allah lah yang melakukan semua itu. Di dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Penduduk negeri-negeri jauh melihat apa yang telah kuperbuat. Mereka terkejut dan gemetar ketakutan. Lalu berkumpul bersama-sama dan datang. Semua orang saling menolong dan saling menguatkan hati. Sekali lagi, penduduk-penduduk negeri jauh melihat apa yang telah kuperbuat. Ku di sini huruf besar, K-nya, ini menunjukkan kepada Allah. Mereka terkejut dan gemetar ketakutan. Lalu berkumpul bersama-sama dan datang. Ketika penduduk wilayah pesisir itu, atau ketika musuh-musuh Israel, mereka mendengar apa yang dilakukan Allah, bagaimana Allah mengangkat Kores menjadi seorang penolong, menjadi seorang pelaku perintah Allah. Firman Tuhan katakan, mereka yang mendengar itu menjadi ketakutan. Saking ketakutan mereka, firman Tuhan katakan akhirnya mereka datang. Mereka yang tadinya saling menunjukkan egonya, ya. Mereka yang tadinya saling menunjukkan aku bisa, aku kuat, aku mampu, saya kuat, saya mampu. Ini adalah bangsa saya, kamu adalah bangsamu. Firman Tuhan katakan akhirnya mereka mau bersatu. Perbuatan Allah yang hebat itu membuat semua bangsa takjub dan takut. Dia membuat semua bangsa bersatu dan hidup rukun. Dan di dalam ayatnya yang ke-7, ayat terakhir. Tukang kayu menguatkan hati tukang emas. Orang yang memipihkan logam dengan martil, memuji orang yang menepa di atas landasan. Katanya, baik benar pekerjaanmu, lalu dikuatkannya dengan paku supaya tidak goyah. Perkataan ini adalah bagian dari sindiran sebenarnya. Dimana kalau kita lihat, apa sih yang istimewa dari tukang emas dan tukang logam di dalam bagian ini? Kalau kita baca di dalam pasalnya yang ke-40 ayat 18 sampai 22.
Di sana dikatakan bahwa mereka itu adalah tukang patung. Ya. Mereka adalah pekerja-pekerja yang mengerjakan sesuatu untuk membuat berhala. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka saling memuji. Mereka saling menunjukkan keahliannya dan senang dengan hal itu. Tetapi tahukah saudara bahwa keahlian mereka yang walaupun dikatakan mereka buat itu kuat, ya, dan mengunci dengan paku sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak goyah. Ternyata semua itu di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Ternyata semua itu di hadapan Allah hanyalah sesuatu yang sia-sia. Tidak ada yang istimewa. Allah yang mempunyai kuasa. Allah yang berkuasa atas semuanya. Dan tidak ada yang dapat menandingi kuasa Allah. Apa yang bisa kita andalkan? Patung? Berhala? Apa yang bisa kita andalkan? Tukang emas? Tukang besi? Atau logam yang lain? Mereka bisa mengerjakan semua itu dengan indah secara pandangan manusia. Tetapi semua itu tidak ada artinya. Karena yang berkuasa itu adalah Allah Israel. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dan dia yang bisa mengatur segala sesuatu. Firman Tuhan tadi katakan bahwa dialah yang pertama dan yang terakhir. Dia yang menguasai semuanya. Dan dia yang tahu segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada malam ini kembali kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau Allah yang berdaulat, di mana Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau mengendalikan segala sesuatu, dan Engkau adalah hakim yang adil. Engkau adalah pemimpin seluruh manusia, seluruh alam semesta, dan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, itu bergerak karena pimpinan Tuhan. Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kepada kami, supaya kami bisa terus ada di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami manusia. Mengandalkan Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.